وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعات وعلى آله وصحبه ذوي القربات. أما بعد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun itu memang kok ras mangkota Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Musola Al-Muhajirin, ketua DKM dan para sesepuh, para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak sebut nama satu-satu karena lagi. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terlebih jamaah dari Musola Al-Masuliyah dan Al-Muhid, lalu dari Anur dan Sakit. Semoga kita semua senantiasa sehat dan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surga Allah, yaitu majelis ilmu melanjutkan belajar kitab Mukhtarul Hadis. Semoga langkah kaki kita sampai ke masjid dan ke tempat yang mulia ini Allah catat sebagai bukti yang akan membela kita besok di persidangan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian Mukhtarul Hadis. Sekarang kita masuk kalau di kitab saya hadis ke-354. Hanya beda satu nomor. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min akbaril kabair. Nah, yang bawa kita dan semua itu benar itu ya. Inna min akbaril kabair. Sesungguhnya termasuk besar-besarnya dosa besar. Oh, ini serem itu. Besar-besarnya dosa besar. Apa itu? Yang pertama, ayyal amal rajulu walidayhi, yaitu ayyal amal ketika melaknat
nyumpahin, ngomongin jelek ar-rajulu, yaitu seorang laki-laki ataupun perempuan, pokoknya seseorang nyumpahin melaknat siapa? Walidayhi, kedua orang tua. Itu adalah besar-besarnya dosa besar. Ada nggak seorang anak yang berani nyumpahin, ngomongin jelek, bentak orang tua? Ada nggak kira-kira? Biasanya orang begitu nggak ngaji. Udah ngaji masih begitu ya, tetap salah ngajinya berarti. Kalau itu terjadi, itulah besar-besarnya dosa besar. Dosa besar itu kan maksudnya banyak, zina, membunuh, mabuk, segala macam itu dosa besar. Tapi ini paling besar. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah melakukan menyakiti hati orang tuanya, mintalah maaf dari sekarang. Sebab kalau sampai tidak minta maaf, Allah tidak bakal meridhoi kita. Terus bagaimana orang tua yang telah meninggal dunia nih, cara minta maafnya bagaimana? Gitu ya. Cara minta maaf kepada orang tua yang sudah terlanjur meninggal dunia, lakukan dua hal. Dua hal itu apa? Satu, terus mohonkan ampun untuk orang tua. Doakan terus, mohonkan ampun. Bagus Bapak kunjungi kuburannya, ziarah. Yang kedua, perbanyak sedekah yang pahalanya diniatkan untuk orang tua. Itu dalam bentuk kesalahan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah terlanjur meninggal. Kalau tidak begitu, jangan harap mendapatkan ampunan Allah. Karena konsepnya begitu, Pak. Konsepnya begitu, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Begitu juga murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka jangan macam-macam sama orang tua. Walaupun orang tuanya salah ibarat kata, tetap anak tidak punya hak menyalahkan orang tua. Anak tidak punya hak untuk membentak orang tua, walaupun orang tuanya salah. Terus bagaimana? Ya diam aja. Kalau nggak bisa ngomong baik, takut malah kita ngomong jelek orang tua, mending diam. Bahaya. Disebut sebagai besar-besarnya dosa besar. Kalau sekedar mabuk, zina, ya dosa besar, tapi nggak bisa ngalahin dosa besar ini. Gila. Lalu dipertanyakan, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Ada sahabat, bagaimana ada seseorang yang bisa melaknat orang tuanya? Bagaimana itu ya Rasulullah? Maksudnya itu bagaimana anak kok melaknat orang tua? Dijawab oleh Rasulullah, qala yasubbu rajulu abar rajuli. Yasubbu rajulu yaitu ketika seseorang mengumpat abar rajuli kepada bapaknya orang lain. Fayasubbu abahu, maka orang lain tersebut akan menghina bapaknya orang tersebut. Wa yasubbu ummahu, dan juga akan menghina ibunya orang tersebut. Begini Pak, ini definisi yang pertama. Termasuk anak yang melaknat orang tuanya ketika saya contohnya akan menghina orang tua bapak. Kira-kira bapak balas ya menghina orang tua saya? Pasti balas. Dan kadang balasnya yang dihina bukan ayah saya, ibu saya di bawah-bawah. Sampai nenek kakek saya bukan akan dihina juga. Nah, itu semua orang tua saya yang nggak tahu menahu, nggak berbuat salah itu dihina gara-gara perbuatan saya menghina orang tua orang lain. Itu termasuk bagian anak yang melaknat orang tuanya. Itu dosa-dosanya dosa besar. Maka kalau kita
membawa orang tua gitu loh Pak. Udah pernah berantem belum Pak? Kalau mau berantem aja, tapi jangan menghina orang tuanya. Begitu Bapak menghina orang tuanya, orang tua kita akan dihina oleh dia besar-besar. Orang tua kita yang lagi enak-enak, nggak pernah tahu masalahnya, tahu-tahu dihina besar-besar. Itu kita misalnya terlambat. Kita terlambat. Kita menjadi orang yang berbuat besar-besar. Nah, disitulah alasannya. Makanya jangan menghina orang tua orang lain. Begitu juga di dalam Al-Quran Pak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin. Kita ini gak boleh menghina Tuhan orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita menghina Tuhan orang lain sama juga bakal menghina Allah. Lah kok bisa begitu? Ayatnya begitu Pak. Jangan menghina Tuhan orang lain. Begitu kamu menghina, fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin. Maka mereka akan menghina Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara mulut kita. Allah yang enggak bersalah dihina habis-habisan gara-gara kita menghina Tuhan yang orang. Maka enggak boleh. Itu jelas dalam Al-Quran. Makanya orang yang Muslim sejati itu bukan mereka yang menghina Tuhan orang lain, mencaci maki orang lain, bukan. Sampai ngatain tolong, ngatain dajjal. Anda kenal begitu Pak? Enggak benar. Cari di hadis, cari di Quran jelas. Enggak boleh. Kalau mau berantem, tapi jangan menghina orang. Kalau mau berantem, tapi jangan menghina Tuhannya. Begitu Bapak menghina Tuhannya, Tuhan kita Allah ini akan dihina oleh mereka. Gara-gara. Makanya ini selaras antara hadis dengan Al-Quran. Dan itu menjadi besar-besarnya dosa. Nah, ini jadi bagi anak-anak. Anak sekarang itu Masya Allah berani benar sama orang tua. Betul. Sekarang justru kebalik, banyak orang tua yang nggak berani sama anaknya. Iya. Dulu kan enggak, zaman saya kecil nih, abasnya cuma begini doang ya Pak. Kabur kita Pak, merasa belum sholat, langsung dulu, nggak pakai ngomong. Anak kita Masya Allah udah dibilangin nak sholat, jadi yang cara paling lembut sampai cara paling kasar nggak mau pakai. Akhirnya banyak orang tua yang sekarang nyerah sama anaknya. Ya udah deh terserah lo lah. Capek udah capek, kadang dia takut, gak berani ngomong. Takut kalau dia ngomong dia tambah galak. Iya. Anak begitu Pak, masukin lagi Bu. Udah pulang. Nah makanya nih Pak Bu, ujian terberat bagi orang tua akhir zaman adalah mendidik anak. Bukan mencari duit, bukan. Mencari duit mah gampang Pak. Ujian terberat ini sudah diterangkan dari awal. Ujian terberat orang akhir zaman, orang tua akhir zaman itu mendidik anak. Susahnya luar biasa. Makanya orang tua caranya biar bisa gimana? Banyak riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu ikhtiar batinnya. Orang tua harus berani zikir, wirid yang lama. Orang tua harus berani bangun malam. Apa yang bangun malam Bu? Itu jelek-jelekin kalau 3 kali dibangunin Allah kencing doang coba. Padahal Allah itu bangunin kita, cuma caranya ada yang dibikin kebelet pengen kencing. Itu cara Allah bangunin kita. Enggak sadar-sadar, 3 kali bangun. Harus banyak Allah, banyak wirid, berani bangun malam, tahajud, berani puasa. Harus begitu Bapak Ibu. Kalau enggak, susah didik anak. Justru yang terjadi, anak jadi musuh orang tua. Nah, untuk tidak ini terjadi ya? Ada enggak?
Banyak apa dikit? Nah itu kadang-kadang itu niat kita baik. Orang tua tetap punya hak ngingetin anaknya walaupun sudah berkeluarga. Ngingetin apa? Ngingetin masalah ibadah. Waktunya sholat diingetin, nah sholat. Anak jangan tersinggung karena itu kewajiban orang tua terhadap anak. Jangan sok-sokan merasa sudah berkeluarga terus orang tua nggak boleh ikut campur. Urusan ini orang tua harus ikut campur. Tapi kalau urusan dapurmu, orang tua nggak perlu ikut. Sabar dulu ya. Masukin lagi bisa nggak? Kalau nggak bisa, ibu puasa, rajin puasa. Puasa itu cara paling efektif melembutkan hati seseorang. Seseorang itu siapa? Ya siapa saja jadi niat bapak. Bapak pengen melembutkan istrinya yang galak, puasain pak. Puasain lama-lama lembut hati istri. Bapak pengen ngelembutin hati janda, bisa. Saya puasain. Ini bercanda. Tapi serius pak, puasa itu cara paling efektif untuk melembutkan hati anak. Bapak puasa Senin Kamis umpamanya, niatkan ya Allah, saya puasa Senin Kamis, saya niat ya Allah lembutkan hati anak saya. Bapak terangkan itu, Allah lembutkan, Allah buka ke hati anak yang tadinya galak, tersinggungan, nanti lembut, sopan sama bapak. Yang kedua, kalau bapak pengen anak kita cerdas hati dan pikirannya, bukan cerdas pikiran doang pak, hati dan pikiran pengen cerdas, bapak perbanyak sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya. Itu cara paling efektif membuka kecerdasan hati dan pikiran anak. Ini orang tua sholat sunnah nggak pernah, sholat wajib aja lepas gitu. Jangan salah kalau bapak diuji oleh anaknya sendiri. Bu, kalau kita malas nih, duha malas, tahajud malas, sholat sunnah malas, puasa juga malas, jangan salahkan kalau nanti diuji oleh anaknya sendiri. Makanya orang tua pejabat justru harus banyak diatur. Nah, itu semoga nanti anak kita menjadi anak yang dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata orang tuanya. Amin ya Allah. Rawahu Bukhari, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, inna syarran nasi manzilatan indallah. Inna syarran nas, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia. Apanya? Manzilatan, kedudukannya atau tempatnya. Indallahi, di sisi Allah. Yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Nanti kelihatan Pak, siapa sih orang yang paling buruk di sisi Allah? Yaitu man tarokahun nas, yaitu man, seseorang, boleh laki boleh perempuan, tarokahun nas, yang mana dia ditinggalkan oleh orang lain, ditinggalkan orang-orang, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan sahabatnya. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyihi, karena orang-orang takut dengan keburukannya. Jadi kalau bapak tiba-tiba nggak punya teman karena gara-gara keburukan kita, sehingga kita ditinggalkan oleh saudara kita, berarti itulah manusia terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau teman saudara menjauh bukan karena keburukan kita, ini karena suka merasa enak, beda itu.
Tapi kalau kita jahat, kebangetan jahat sehingga orang tidak mau mendekat, itulah orang yang terburuk besok di hari kiamat di hadapan Allah. Nah, makanya sebaliknya berarti namanya mafhum mukhalafah. Cara memahami masalah dengan sisi kebalikannya. Berarti orang yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang banyak saudaranya, banyak temannya. Alhamdulillah. Dia mau tinggal di mana kek, saudaranya selalu banyak. Dia mau kerja di mana, temannya selalu banyak. Enggak kayak orang sono pindahan mulu. Kenapa? Karena berantem mulu sama tetangganya. Jerawan Denok dapat 2 tahun pindah kampung mulu. Kenapa? Berantem. Jadi kampung mulu pindah lagi kemana tahu. Kenapa? Berantem lagi. Orang itu rasa bertugas itu orang yang buruk. Jadi kalau dia tiba-tiba cerita, saya nggak betah Jerawan Denok kenapa? Mereka jahat semua. Saya nggak percaya justru. Berarti dia yang bermasalah karena dia yang tidak. Makanya di sini Pak Bu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat. Kalau Bapak pengen banyak saudara, banyak teman, jadilah orang yang memberi manfaat. Kalau itu terjadi, maka besok di hari kiamat kita semua mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita dijauhi karena keburukan kita, jangan deket-deket sama dia. Kenapa? Pelitnya minta ampun. Jangan deket-deket sama dia. Kenapa? Dia raja tega, teman raja dimakan. Saking dulunya baru pun jauh semua. Nah itu besok di hari kiamat mendapatkan tempat yang terburuk di sisi Allah. Rawahul Bukhari, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim an Aisyah dari Sayyidatina Aisyah. Selesai hadis berikutnya. Inna Allah Ta'ala huwas salam. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwas salam, adalah zat yang memberi keselamatan. Assalam. Fa'idha mu'adha ahadukum, maka ketika duduk ahadukum setiap kalian duduk di sholat, di dalam sholat, falyaqul, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu, yaitu membaca tahiyat. At-tahiyyatu lillah. Ini redaksi tahiyat, Pak. Redaksi tahiyat itu ada 3 macam. Nah, kalau kita kan begini redaksi tahiyat kita. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu redaksi kita, itu versi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ini versi Umar bin Khattab. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu segala bentuk kehormatan. Lillahi itu milik Allah. Wassalawatu, dan bentuk sholawat anugerah. Wat-thayyibatu, dan bentuk kebaikan semuanya milik Allah. Ini redaksi tahiyat menurut versi Umar. Assalamu alayka, kita mengucap itu assalamu, kesejahteraan alaika terlimpah kepadamu, ayyuhan nabiyyu, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah. Wa barakatuhu, dan keberkahannya Allah. Setelah kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi, kita sambung tuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita baca itu kan? Itu kalau diartikan kan begini, Pak. Assalamu, salam sejahtera, alaina, untuk kita semua, wa ala ibadillah, dan untuk seluruh hamba-Nya Allah, as-sholihin, yang solih-solih. Ketika kita mengucapkan itu, fa'innakum, maka sesungguhnya kalian semua, idza qultumuha, mau mengucapkan redaksi
tahiyat atau salam seperti itu, asobat, maka doa yang kita bacakan tadi dalam tahiyat itu mengenai atau menimpa kulla abdillah, semua hambanya Allah, sholihin yang sholih, fis samai, baik itu di langit, wal ardi, dan di bumi. Jadi Bapak mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kita itu akan menyebar kepada orang-orang sholih dimanapun berada, baik di dunia dan di langit. Langit itu siapa? Ya para malaikat dan orang sholih. Itu dapat salam kita semua. Terus mereka menjawab, pasti menjawab. Makanya redaksi assalamualaikum itu jangan ditinggalkan. Termasuk saya kalau ziarah ke makam wali-wali Allah, saya begitu Pak. Pertama, nih saya ajarin adab ziarah ke makam wali Allah. Salamnya ada 3. Yang pertama, assalamualaikum darul qawmil mu'minin. Itu salam pertama. Kita ucapkan salam kepada seluruh penduduk kuburan di situ. Yang kedua, ucapkan salam assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, kepada seluruh orang sholih, hamba Allah yang sholih di dunia dan di langit. Lalu yang ketiga, assalamualaikum ya waliyallah shahibal karamah. Salam untuk walinya Allah, pemilik karamah, yaitu shahibul maqbarah yang ada di kuburan. Itu salam yang ketiga redaksi. Begitu juga kalau kita salam di makamnya Rasulullah, sama. Kita ziarah ke makam Rasulullah di Raudhah di Madinah. Semoga kita kesana. Amin, belum aja berat ya. Semoga kita bisa kesana. Amin, belum kita nyampe daftar. Caranya kalau pengen sampai sana, syaratnya cuma 2. 1, daftar. Yang kedua, lunas. Kalau ibu pengen ngerasain nikmatnya ziarah di makam Rasulullah, kalau mau bareng saya, insya Allah tahun 2026 bulan April, insya Allah kita akan ke sana bareng-bareng. Nanti di sana cara-caranya begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ikuti. Assalamualaikum ya Rasulullah. Walaupun ucapnya salam di sini, nyampe ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sahib Rasulillah. Assalamualaikum ya sahib Rasulillah. Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya sahib Rasulillah. Assalamualaikum ya sahib Rasulillah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Baru terakhir assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Di situ Bapak doa mustajab. Kemarin Bapak Paulinan saya ajak ke sana, nggak mau pulang ya. Betul kan Bapak Paulinan? Pengen ke sana lagi ya?
Itu cara salam itu ada tata caranya, ada adabnya. Emang mayat dulu dikasih salam ya gimana sih Pak? Jangankan salam, suara sendal kita saja mayat dengar kok. Hadisnya sahih. Ketika orang itu dikubur, lalu yang mengkubur meninggalkan tempat itu mayat yasma'u ni'alahu, mayat dengar suara sendal orang-orang yang jalan di atas mayat. Apalagi ucapan salam mesti benar. Makanya kita disunahkan setiap kali masuk area kuburan disunahkan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah bikum lahiqun. Nah, ternyata salam itu punya dampak yang luar biasa. Selanjutnya kita ucapin dalam tahiyat itu ucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Boleh kalau dalam redaksi ini muhammadan abduhu wa rasuluh, redaksi tahiyat Allah. Ucapinnya seperti itu. Kalau kita ucapin seperti itu dari at-tahiyatul mubarakatuh sampai syahadat seperti ini, summa liyatahayyir minal mas'alah. Kemudian kamu milih minal mas'alati dari semua permintaan. Kamu mau minta apa? Masya'a, terserah kamu mau minta apa. Diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari ini. Riwayat Imam Bukhari. Makanya kenapa sekas kita tahiyat nih, sebelum ucapin salam disunahkan berdoa. Ya, sebelum salam kita disunahkan berdoa. Kan begitu. Allahumma inni as'aluka min adabil qabri wa min adabil nar wa min fitnatil masiihid dajjal dan seterusnya. Tambahin lagi enggak apa-apa. Ambil doa lagi terus, enggak apa-apa. Tapi kalau bapak jadi imam jangan kelewatan lama. Kasihan makmumnya pas lagi tahajud sendirian. Tambahin, itu waktu yang mustajab. Doa yang dipanjatkan sebelum salam itu merupakan waktu yang mustajab, dijamin diijabah oleh Allah. Hadisnya ini. Nah, selama ini kalau tahiyat sebelum salam, kalau itu baca doa, doa, jangan lupa saya. Dan itu momentum waktu mustajab. Mulai sekarang dilatih. Gak bisa bahasa Arab, boleh gak bahasa Indonesia doanya? Boleh. Cuma kalau ibu menggunakan bahasa selain Arab, doanya cukup dalam hati. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan surat kita menjadi batal. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak melimah, batal salat kita. Cukup dalam hati. Tapi kalau bahasa Arab boleh diucapkan. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan dan seterusnya. Makanya jangan buru-buru kalau sholat. Terusnya kalau tahiyat jangan buru-buru, dinikmati, karena sesungguhnya ketika orang itu tahiyat, disitulah dia sedang berdialog dengan Allah. Kalau kita pahami makna tahiyat kan begitu. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatullah. Sesungguhnya kehormatan, anugerah, sholawat kebaikan hanya untuk Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Pakai kata. Dan ini boleh dibaca di luar sholat. Boleh dibaca di luar sholat. Jadi kalau bapak pengen mustajab lagi, ya sebelum doa baca itu. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wahidin hamdan syakirin hamdan wafi'an amahu wa kamu mazidan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa. Boleh, dan itu malah nambah mustajab. Itu kalau ini mengawali doa yang berorganisasi. Selesai, rawahu al-Bukhari. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan
Ali bin Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadis berikutnya kita pastikan 9 selesai. Inna rahimah syajilatun. Inna rahimah, sesungguhnya silaturahim, nyambung persaudaraan. Bapak biasanya nyebutnya silaturahmi apa silaturahim? Silaturahmi. Ada perbedaan. Kalau silaturahmi itu menyambung hubungan baik berdasarkan persaudaraan. Ada hubungan nasab, itu namanya silaturahmi. Tapi kalau menggunakan istilah silaturahim itu menyambung kasih sayang lintas, nggak peduli ada hubungan darah, enggak, tetap kita nyambung hubungan namanya silaturahim. Jadi lebih luas. Nah, silaturahim menyambung hubungan baik kasih sayang itu syakinatul minar rahman, merupakan bagian daripada sifat Allah yang Maha Rahman. Jadi bapak bersilaturahmi dengan si A, si B, teman, saudara, tetangga, bahkan kepada orang yang pernah memusuhi sekalipun, itu bapak berarti melakukan bagian daripada sifat Rahman Allah. Sehingga Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman begini firman-Nya, man wasolaki wasoltuhu, siapa yang menyambung engkau itu silaturahim Pak. Silaturahim digambarkan sebagai sosok makhluk. Silaturahim digambarkan sebagai sosok makhluk. Kata Allah, siapa yang mau menyambung dengan engkau silaturahim, wasoltuhu, maka aku akan menyambung dengan orang tersebut. Sebaliknya, wamal kotohaki, siapa yang memutuskan engkau itu silaturahim, maka kotohtuhu, aku akan memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Jelas? Siapa yang memutus silaturahim, maka dia terputus dari Allah. Siapa yang menyambung silaturahim, maka dia tersambung dengan Allah. Makanya ketika ada orang memutus silaturahim, walaupun doa sampai berdarah-darah mulutnya, nggak bakal diijabah. Kenapa? Dia sudah terputus dari Allah. Gara-gara dia memutus silaturahim. Makanya Pak, Bu, masih punya dendam nggak sama orang? Pak, punya dendam nggak? Selesaikan sekarang. Selesaikan sekarang, Bu. Kalau Bapak Ibu masih menyimpan dendam, masih gak mau ketemu orang itu, masih buang muka Bapak Ibu kalau ketemu orang itu namanya Bapak Ibu sedang memutus silaturahim. Kalau Bapak Ibu memutus silaturahim, Bapak Ibu terputus dari Allah. Kalau sudah terputus dari Allah, mau doa kayak model apa gak bakal dijawab Allah. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain, man qati ar-rahimah, dan siapa yang memutus silaturahim tidak bakal bisa menyium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan masuk, nyium aja nggak bisa. Bu, masih punya musuh Pak, Bu? Bapak? Kalau masih punya musuh, udah kalah. Bapak kalah, besok tungguin. Bang, bertahun-tahun kita kayaknya musuhan. Saya mau maaf lahir batin. Udah, yang penting Bapak mau maaf aja. Nyambung silaturahim. Urusan dia menerima apa enggak, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita udah nyambung. Biar kita kesambung lagi sama Allah. Malu nggak enak? Nah, kalau malu pakai WhatsApp aja. Di WhatsApp gitu. Kenapa nggak dibalas? Urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah nyambung gitu. Tambah Bapak Ibu, ya, sama suaminya Bu, pernah berantem nggak sama suami? Udah maaf-maafan belum? Kalau itu nggak mau minta maaf, nggak mau maaf-maafan gengsi ya,
percuma ibadah selama ini putus dari Allah. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang yang akur selamat. Allah dengan begitu berkah hidup kita bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi tidak? Ini dia. Salah tobat Pak. Pertanyaan datang dari Bapak Haji Amir. Tata cara sholat tobat. Ya, suruh waktu sebelum. Tata cara sholat tobat sebenarnya sebagaimana sholat sunnah biasa. Bagusnya kalau pengen sholat tobat diawali dengan mandi taubat. Bagusnya begitu. Habis mandi taubat, wudu lalu sholat tobat. Berapa rakaat sholat tobat? Cukup 2 rakaat. Apa yang dibaca? Yang pasti Fatihah. Al-Fatihah itu yang pasti. Lalu surahnya ulama beda pendapat. Kalau menurut guru saya, kalau tema tobat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun 7 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Qul Al-Ikhlas 7 kali. Itu redaksi dari guru saya. Nah, guru yang lain tidak lagi pendapatnya. Terus bagaimana? Terserah Bapak membaca pakai yang penting ingat sholat taubat. Udah, nggak baca ya nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihahnya aja dibaca. Itu sholat taubat. Dan yang paling penting adalah taubatnya. Sholat taubat penting, tapi yang paling penting adalah taubatnya. Malam sholat taubat, pagi masih pagi. Pagi sholat taubat, siang kambuh lagi. Sholat taubat penting, tapi ada yang lebih penting yaitu taubatnya. Harus taubatan nasuha. Taubat ya. Emang pasti mau taubat dari apa sih? Kayaknya nggak punya dosa ya. Begitu ya, Bapak Ibu. Ibu. Sholat taubat waktunya bebas, malam boleh, siang boleh. Beda dengan tahajud, kalau tahajud malam pulang. Sholat hajat juga begitu bebas, kata siang boleh, malam boleh. Sholat tasbih juga bebas, malam boleh, siang boleh. Sehari bisa berapa kali Pak? Bebas, makin banyak makin bagus. Makin banyak makin, namanya juga taubat, makin banyak makin sering makin bagus. Ibu, ada pertanyaan? Belum tutup? Pak, berapa ya Pak? Satu lagi. Itikaf ada Pak? Sholat? Itikaf. Sholat itikaf di sholat tahiyatul masjid, Pak. Oh iya. Sholat itikaf maksudnya itu sholat tahiyatul masjid. Jadi setiap kali kita ke masjid, niat itikaf, terus sholat 2 rakaat, ada sholat tahiyatul masjid. Itu kalau di masjid selain Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Makkah Al-Mukarramah itu tahiyatul masjidnya dengan mengerjakan tawaf. Udah Haji? Udah. Iya. Sholat sunnah itu mesti dimusola. Sholat sunnah itu boleh tidak di musola, yang penting nyambung. Nyambung bagaimana? Satu, sholat subuh. Sholat subuh dikerjakan, sholat subuh lanjut zikir atau baca Quran atau kajian terserah, terus sampai masuk waktu syuruk. Di situ baru mendapatkan kebolehan sholat sunnah syuruk. Tapi kalau putus, udah gak dapat kesunahan. Contohnya begini, habis sholat subuh, malah ngopi, rokok, begitu masuk syuruk, udah gak dapat kesunahan. Kenapa? Karena gak tersambung dengan subuh. Jelas Bu? Di rumah boleh, musola boleh, masjid juga. Yang penting caranya nyambung.
Boleh bebas. Boleh banget. Sholat duha, surahnya boleh, apa saja boleh. Enggak baca juga boleh. Fatihah doang. Jadi ibadah sunnah itu mudah. Kalau udah tanya, kerjakan. Jangan tanya, kalau nggak ada kerjakan. Bisa. Ibu yang sana menanyakan, saya mau jawab nih.